3 tips singkat memilih sistem trading. Halo smart people, ada berbagai sistem trading, signal atau robot trading pada instrumen derivatif yang ada di pasaran dan ditawarkan. Jadi kadang mungkin banyak dari kita yang bingung. Apalagi beberapa menawarkan dengan sistem network sehingga penyebaran informasinya terjadi dengan cepat dan secara lebih personal atau subjektif. Seringkali orang pada ikut-ikutan lebih karena diajak relasi, teman, atau bahkan keluarga yang dianggap sudah bergabung lebih dahulu dan meraih manfaat. Atau ada juga yang tertarik pada peluang bisnis maupun profitnya tanpa menilai dulu secara objektif terkait program atau produknya secara lebih mendalam. Masalah bisa saja terjadi apabila ternyata program tersebut sebetulnya abal-abal atau scam penipuan, yang mana setelah waktu tertentu tiba-tiba bisa saja berhenti dan seluruh dana member dalam sekejap lenyap dengan berbagai alasan. Ada beberapa kasus scam atau penipuan yang pernah terjadi, misalnya seperti fintech FX MIA atau GCG yang pada saat sedang berlangsung berhasil mendapatkan hingga ribuan member dan melibatkan dana masyarakat yang konon kabarnya sampai triliunan rupiah. Saat masih berjalan, tentu semuanya terasa lancar hingga satu saat tiba-tiba terhenti dan seluruh dana member hilang serta tidak bisa kembali dengan berbagai alasan yang tentu saja bisa dicari-cari. Jadi, hal-hal objektif apa saja yang sebetulnya perlu diperhatikan untuk membandingkan dan memilih signal ataupun robot yang paling cocok untuk kita. Dan tentunya bisa diharapkan aman dan lancar dalam jangka panjang. Tips membandingkan robot atau signal dengan objektif. Yang pertama adalah kinerja dan instrumen. Perlu adanya kinerja jangka panjang yang baik, instrumen yang liquid dan punya value fundamental yang jelas. Yang kedua, legalitas. Real account hanya di broker resmi negara maju dan bereputasi baik. Dan yang ketiga adalah jaminan. Adanya jaminan modal di sektor konservatif dan liquid. Mari kita kupas masing-masing poin tersebut. Kinerja dan instrumen. Perlu adanya kinerja jangka panjang yang baik. Yang dimaksud jangka panjang di sini adalah sebaiknya kinerja real account minimal sudah terbukti selama 2-3 tahun terakhir. Apabila backtest, perlu dicek misalkan antara 10-30 tahun terakhir serta menggunakan data historical tick yang akurat serta dipastikan sudah ada history shifting untuk lebih memastikan kualitas backtestingnya. Sistem yang baik adalah yang tidak menggunakan cara-cara beresiko tinggi seperti greed, martingale, averaging down, atau hedging misalnya. Lebih baik pastikan gunakan sinyal trading futures yang berpotensi punya masa depan jangka panjang dan mampu selalu disiplin menggunakan stop loss di setiap transaksinya dengan resiko per transaksi diusahakan di bawah 1% total modal. Sehingga resiko drawdown atau koreksi pada modal kita bisa menjadi lebih terkontrol. Risk-reward ratio idealnya sama dengan atau bahkan lebih besar dari 1. Bisa dilihat dari rata-rata profit yang sebaiknya lebih atau sama dengan atau lebih besar dari yang satu. Risk-reward ratio ini bahkan lebih penting daripada sekedar winning ratio. Karena misalkan sistem dengan winning ratio tinggi misalnya 99% sekalipun, tapi bila menggunakan cara berbahaya seperti greed atau martingale tanpa stop loss, tentu bisa saja seperti bom waktu. Karena begitu terjadi 1% resiko itu, bisa saja langsung menghabiskan dana atau terjadi koreksi sangat besar dalam waktu singkat. Instrumen juga sebaiknya dipilih yang liquid dan punya value fundamental yang jelas. Jadi kita cek dulu kapitalisasi pasarnya, karena bila kapitalisasi pasar masih terlalu kecil, biasanya lebih ada resiko market yang tidak efisien, serta lebih mudah dipermainkan harganya atau istilahnya digoreng-goreng. Yang kedua, legalitas. Real account hanya di broker resmi negara maju dan bereputasi yang baik. Para profesional biasanya sudah paham bahwa perlu menghindari broker-broker offshore di negara kecil yang tidak jelas reputasinya. Karena keamanan dana maupun keamanan akses service di banyak negara kecil atau berkembang masih sangat minim. Sehingga kualitas serta harga, candlestick ataupun chart bisa saja dimanipulasi pihak-pihak yang tidak berikat baik, sehingga mengganggu trading atau bahkan bisa jadi digunakan untuk menampilkan trading fiktif seolah-olah trading betulan dan profit konsisten. Kita harus berhati-hati terhadap resiko scam yang canggih seperti ini, antara lain dengan memilih penempatan dana di broker negara maju dan yang bereputasi baik.
Karena sebaik apapun kinerjanya, percuma saja bila suatu saat terjadi scam dan dana tidak bisa dicairkan. Yang ketiga, jaminan. Adanya jaminan modal di sektor konservatif dan likuid. Apabila sistem dan instrumennya sudah jangka panjang, kinerja baik dan resiko koreksi atau maksimal drawdown-nya kecil pada broker negara maju yang bereputasi tinggi sesuai kriteria pada poin 1 dan 2, tentu saja bisa kita atur agar tidak perlu seluruh dana kita diresikokan di rekening yang berjangka. Karena kita perlu selalu ingat bahwa pada rekening berjangka ada leverage yang cukup besar, sehingga dana yang diletakkan sewajarnya adalah hanya dana yang diresikokan saja. Misalkan, ada sistem trading dengan kinerja baik sudah 5 tahun dengan maksimal drawdown hanya 15%. Maka cukup kita letakkan 20% saja di rekening trading apabila leverage yang disediakan minimal 1:100. Sehingga sebagian besar dana lebih aman di sektor konservatif, deposito atau setara yang bisa menjadi jaminan keamanan total untuk modal kita. Lagi pula, di deposito atau setara bisa mendapatkan ekstra kinerja berupa misalkan bunga deposito yang dijamin negara oleh LPS dengan maksimal 2 miliar rupiah per orang. Sedangkan di rekening trading berjangka tidak ada ekstra kinerja atau bunga serta jaminan LPS tersebut. Demikian tips singkat memilih sinyal trading atau robot trading yang baik. Semoga bermanfaat ya.